dari The Volley itu fokus clear mid cepet bodo amat, jalan dan rotasi itu yang diinginkan. Alright, so kita langsung masuk ke match yang kedua. Kali ini di hari yang kedua, The Volley yang sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Mobile Legends Indonesia akan melawan S11. Oke, langsung aja kita saksikan duel dari dua tim yang berada di area Amerika kali ini. Dan ngelanjutin bahasan tadi tentang Xavier ya. Mungkin ini bakal mengandalkan lebih ke efek immobilize-nya nanti. Mengingat ada Akai di sini yang bakal menjadi junglernya. So, bisa ngehold lah ketika ada perebutan objektif. Yang apalagi Jotun juga ini diharapkan bisa melakukan stealing ke arah objektif seperti Turtle dan juga Lord. Tadi pemanasan dia, main Coach Shadow kalau ada yang lihat. Dia pemanasan main Coach Shadow. Karena memang kalau posisi di arah bottom lane ini kita lihat dari Fight Chicken harus lebih sabar bermain. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Retribution juga udah didapatkan oleh Swarm Mobazen tadi di arah Purple Buff. Dan Jotun harusnya memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan dari seorang Mobazen. Dan betul, berhasil didapatkan. Permainan dari tim Volley ini bermain lebih santai banget. Salah satu permainan yang cukup unik ya ketika melihat dia based on North America ya Lim ya. Bener dia lebih ke mirroring, screening dan ya itu dari tadi yang dilakukan. Oke, udah ada beberapa inisiasi juga yang sebenarnya baru saja dilakukan oleh The Volley untuk memberikan satu pengusiran aja terlebih dahulu. Mereka pengen coba untuk kasih pressure-nya di bagian bottom lane karena ini Papadok kalau misalnya early-nya dilepas, dia bisa ngasih damage yang cukup besar juga. Betul sekali. Permainan di early to the mid ini akan cukup dipegang The Volley seperti yang kita sudah bahas tadi sebelumnya. Dan sedangkan dari S11 gimana caranya dia akan menang di mid game nanti. Setidaknya Hayabusa akan punya power sekitar 1-2 item yang bisa melakukan pick over terhadap kayak Eve yang belum punya Winter atau mungkin kayak Kari yang belum punya WON. Mungkin harus dimaksimalkan di posisi sebelah sana. Dia mungkin menit 5, menit sampai 7 dan itu yang akan sangat dimaksimalkan oleh tim dari S11. Dan Turtle by UBS Gold sudah didapatkan kali ini oleh tim dari Mobazen. Sisi mereka memegang satu buah Turtle tapi di Purple-nya Jotun. Nice. Lebih menukarnya dengan Purple. Oke Lim, ada pertanyaan. Turtle atau Purple sekarang? Kalau untuk sekarang kayaknya Turtle sih. Yang penting dia bisa unggulin dari rotasinya. Karena jungle-nya Akai bro. Oke, jungle-nya Akai. Tapi kali ini Akainya juga akan mendapatkan satu buah Purple lagi. Kalau tidak diinvasi ini akan menjadi kerugian untuk S11. Dan tentunya Mobazen akan mendapatkan dengan satu buah retribution. Jadi bisa kita bilang Mobazen jangan sampai terperangkap di dalam sana. Heavy Spin for defensive. Mau tidak mau dan totally rugi untuk S11. Iya sih, dia udah dapetin purple buff, dia dapetin turtle juga, bisa retreat juga. Kalau misalnya tadi Mobazen-nya tumbang mungkin bakal beda cerita ya. Betul. Mungkin masih ada pertukaran yang bisa diamankan oleh S11. Tapi selama Mobazen-nya masih selamat dan kali ini juga masih berlalu-lalang di area buff dan jungle yang dia miliki, itu jadi keuntungan besar buat The Volley. Oke, The Volley udah mulai powernya udah pada level 4. Kali ini bakal coba untuk melakukan poking damage saja. Dan bahkan dari East 11 di arah top lane, mereka akan coba dilakukan ganking atau tidak. Karena ganking yang dilakukan ini masih punya banyak banget sword skill kecuali heavy spin doang. Jujur agak sayang sih ngelihat gerakan dari S11 ya. Karena dengan Hayabusa yang sebenarnya dia bisa rotasi dari tadi ke arah Kari. Karinya sendirian mulu dari basic. Tapi sayangnya sekarang udah mulai ditemani nih sama Super Shark. Yang dimana akhirnya rotasinya dari S11 itu akan ketahan walaupun dia bawa Chow. Terlambat ya, bisa kita bilang agak sedikit terlambat. Tapi dari Jotun tidak memiliki purple buff ini akan cukup menyulitkan dirinya ketika dia harus mengambil ke arah purple buff yang dimiliki dari Mobazen. Keuntungan yang dimiliki dari tim The Volley ini cukup tinggi dan kalau Hayabusa berani masuk ke dalam sana itu cuma satu yang diharapkan, bisa pulang. Syukur nggak kalau pulang nggak dapat purple buff gak apa-apa deh. Ini kalau udah nggak dapat nggak bisa pulang, rugi Iya banget untuk seorang Hayabusa yang butuh farming. Ya ini benar-benar dari S11 tuh sebenarnya kondisinya sekarang mereka harus cari keuntungan dulu, minimal jangan sampai tertinggal terlalu jauh. Kalau bisa dapetin Kari dari tadi sebenarnya jadi hal yang bagus banget karena di sisi lain juga Papadoknya udah ke pressure dari awal. Dia udah kehilangan battingan cukup banyak dan kali ini Mobazen ya yang berhasil ngedapetin purple buff-nya. Oke, tapi di arah bottom lane bakal coba dipasang dari Papadok. Menuju ke arah belakang, Fetching kena flicker. Berhasil menyelamatkan diri dari Papadok dan ternyata masih mau dipaksa. First blood didapatkan oleh tim The Volley. First blood by Infinix di arah bottom lane. Sangat mahal didapatkan oleh Fetching dan membuat tim dari S11 Gaming kali ini berada di posisi yang tidak baik. Pertama dia dapetin first blood, yang kedua mereka akan kehilangan turtle-nya, rotasi mereka terlambat, dan mid game yang dilakukan oleh S11. Mampukah mereka membawa game ini karena late game? Mereka punya Hayabusa. Yes. Karena itu salah satu
tiang utama mereka. Bersama dengan Xavier yang udah aku bilang sama Lim, mereka punya 2 late game insurance yang mampu nggak mereka bawa di area late game nanti. Karena bisa saja The Valley ini memenangkan game ini di menit 15. Iya, possible banget sih kalau kita ngeliat potensialnya dari tadi. Emang rotasi dari The Valley-nya nih cepet banget. Mereka tahu decision making-nya dan kali ini mereka bakal coba untuk ngedapetin ke arah turtle-nya. Meanwhile, S11 harusnya nggak bakal bisa kontes sama sekali. Mereka harus cari trade. Palingan cuma seorang Jotun aja yang bisa pakai Cloud Shadow-nya. Dan Turtle Slain by UBS Gold untuk The Valley. Turtle Slain by UBS Gold berhasil didapatkan oleh seorang The Valley tanpa ada kontes. Sebenarnya tadi kontes tipis tapi ada Lolita, ada Super Shark yang berhasil melakukan zoning out. Erwin bakal coba masuk double, ada Jotun fokus ke arah sama buah kari, bakal coba mendapatkan satu Machine Dog terbagi dengan 3. Tidak ada damage sama dan ternyata Nomen dan Flashnya digoceng. Tapi sayang sekali Jotun tetap di take down, udah berhasil digoceng dengan pergerakan Quick Shadow. Sayang 1000 sayang dan purple buff-nya. Dominasi jungle penuh dari Mobazin. Dia nggak peduli ada team fight di arah top lane. Yang dia pedulikan objektif as a jungler kali ini Nevin. Iya, ini posisi yang pas banget juga dari seorang basic tadi yang langsung menunggu adanya seorang Jotun. Dan dengan satu eliminasi tersebut, cap goldnya makin tinggi lagi, Lim. Ya sebenarnya memang entah kenapa ya pergerakan dari S11 ini kayak ngerespon doang. Jadi mereka melihat nih, oh oke dari The Valley ke sini, dia ngikut ke sini. Dan ya tadi nggak berani banget untuk melakukan trade. Sebenarnya gue udah expect tinggi banget ketika dia tadi berani ngambil purple buff di turtle pertama sebagai trade-nya. Ternyata nggak berlangsung lama. Mereka nggak bisa lagi melakukan itu. Rotasinya mereka itu bener-bener depends on side. Kalau misalkan dia nggak ngedapetin map vision dari Erwin ataupun dari Papadok itu bakal berat. Oke, tapi tim fight di arah top lane, Flicker telah digunakan oleh seorang Beatrix, Nomen Blaze, bahkan 2 source kill untuk 1 buah turret. Worth it. Dan mereka harus melakukan reset kembali dan Is11 Gaming dengan early game yang sungguh-sungguh sulit dan terbata-bata membuat The Valley bebas banget hingga memenangkan 4.000 gold Nevin. Dan ini adalah gold yang jauh untuk di menit yang ke-7. Ini baru menit ke-7 ya, tanpa sadar ternyata cepet banget permainan yang digunakan oleh tim The Valley untuk dapetin objektif sebanyak mungkin. Dan cukup khawatir juga dengan adanya Fight Chicken ya, seorang Timus yang dari tadi dikasih makan, udah berbeda 2 level dengan seorang Papadok, bakal jadi bahaya ketika masuk ke area tim fight. Kita tahu sendiri, region dari seorang Fight Chicken nih bisa banget untuk ngabisin player-player yang ada di bagian frontliner dari S11. Menurut gue pribadi, mereka untuk melakukan kontes kali ini nggak usah, mending mainin split push, mending mainin farming terlebih dahulu, mending mereka cari duit gimana caranya Hayabusa akan punya power. Dan tentunya Turtle Slain by UBS Gold lagi-lagi dapatkan The Valley. Itu udah pasti Valley itu ada 3 turtle perfect turtle yang didapatkan oleh tim The Valley. Farming coba dilakukan, bahkan dominasi jungle dari tim S11 Gaming. Ini membuat Hayabusanya miskin, mendadak dimiskinkan. Flicker dilakukan, Papadok, what are you doing? Papadok itu tidak harus dilakukan karena dari segi gold mereka jauh. Mereka coba dapetin seorang Hun. Yang kita lihat, mereka malah harus kehilangan di arah bottom lane. Shadow kill terbuka dan masih ada Blue World Manipulation with defensive. Membuat Jotun gak bisa berhasil mendapatkan 1 buah poin kill. Dan bahkan di arah bottom lane, 1 buah poin solo, 1 versus 2 Fight Chicken. Bakal coba di follow up dan menjadi poin kill untuk tim S11 Gaming. 1 poin kill utama, tapi mereka merelakan mid lane turret mereka. Wah, jujur banyak banget yang bisa di-trade ya sama The Valley. Karena tadi ada satu pressure yang coba dibuka oleh S11 di area mid lane. Berharap adanya pengalihan mungkin ya. Karena tim The Valley untuk kembali lagi ke area mid lane. Tapi itu nggak berhasil karena di sisi lain di area top lane-nya mereka dapat inner turret. Di area bottom lane ada solo kill yang bisa dilakukan oleh seorang Fight Chicken. Meskipun memang tumbang tapi trade-nya langsung ke area mid outer turret. Dan itu totally bener-bener keuntungan besar buat The Valley sejauh ini. Oke, Jotun dia harus ambil bawah pertama. Ketika dia udah clear bawah, dia harus rotasi ke arah top lane. Dia tidak boleh bermain di area mid. Kenapa? Kalaupun dia mau bermain di mid ketika udah detik-detik menuju ke arah Lord yang pertama. Karena itu akan cuma merugikan tim S11. Karena akan ada tim fight damage speed berhasil dapatkan sampai Chicken. Jotun ter-take down. Dominant blast with flicker. Gak berhasil dapetin apapun tapi 2 point kill berhasil diamankan oleh The Valley. 6.000 gold dominasi penuh. Dan bahkan Lord pertama harusnya free for The Valley, Lim. Ini jujur susah sih untuk S11 ya. Perbedaan levelnya udah jauh banget. Mobazin 13, Jotun 10. Efektivitas atau agresivitas dari Jotun ini udah bakal semakin kecil lagi. Dengan Hayabusa yang ketinggalan gold itu udah susah.
itu ketinggalan gold bukan cuma satu, ketinggalan XP juga, ketinggalan level. Itu bikin damage dari Shadow Kill atau dari semua source damage yang dimiliki Jotun. Itu kayak nggak terasa, apalagi kali ini Lord yang terbuka langsung diambil secara free. Yes, Lord Camp by UBS Gold dan Lord Slain by UBS Gold sudah diamankan. Bakal ada team fight yang coba didapatkan oleh seorang Super Shark. Memasakkan Dominant Blast dan belakang sana Duel sudah ketat dikeluarkan bahkan Erwin harus terperangkap. Following yang sudah didapatkan oleh seorang The Valley, mereka mau coba all in karena mereka sadar detikan menuju ke arah Lord muncul masih jauh. Mereka harus reset lagi dan kemungkinan besar ketika Lord menuju ke arah top turret base dari tim S11. Menurut aku, dari kalkulasiku harusnya cooldown mereka udah harus siap lagi sih. Udah bisa lagi untuk team fight. Iya sih, ini udah mulai ready juga pastinya dari berbagai setup yang dilakukan. Tapi S11 kayaknya harus fokus ke arah manajemen wave minionnya terlebih dahulu. Karena dari 3 lane yang berbeda akan segera hadir para pemain The Valley yang akan mencoba untuk dapetin ke arah base turretnya. Dan Chan, ini bakal jadi satu harapan yang besar juga untuk bisa memberikan efek immobilize yang tepat ke arah para pemain dari The Valley. Oh, best pasifnya telah pecah. Tapi Super Minion masih bergerak menuju ke arah 3 lane berbeda. Di arah mid lane ini akan coba dipecahkan oleh para pemain dari The Valley. Mereka melakukan zoning out. Xavier belum punya powernya. Dan bahkan Fred Chicken too strong. 3 front laner yang gak bisa ditembus oleh S11 Gaming. Lihat, di luar collection telah dibuka. Pasif telah dipecahkan tapi Super Shark bahkan harus mundur ke arah belakang. Terlalu dive in. Di arah top lane mereka fokus ke arah turretnya dan pecah begitu saja. Gak bisa dilakukan lagi. Lihat Fred Chicken versus everybody. Dan bahkan di follow up dengan seorang basic. Para pemain dari tim S11 Gaming. Mereka menyambut team fight yang tidak perlu mereka lakukan. Ini bukan tim fight yang S11 mau, ini yang tim Valley mau untuk mencoba menumbangkan 1-2 and then mereka bisa melakukan one straight push. Dan Jotun melakukan the best thing yang bisa dia lakukan di arah bottom lane. Ya, Magic Sentry memang berhasil dikeluarkan untuk langsung mengusir para pemain The Valley. Tapi sejauh ini emang plannya tuh sesuai dengan apa yang diinginkan dari The Valley sendiri. Satu alter turret hilang di bagian bottom lane, tapi itu bukan jadi masalah besar. Karena memang dari seorang Jotun punya space yang cukup lebar di sana. Dan masalah besar kali ini adalah untuk S11 gimana caranya mereka melakukan pick off setidaknya. Mereka harus setidaknya ngebocorin satu frontlinernya. Karena dari tadi ini susah banget buat nembus ke arah backline-nya. Ya dan jangan lupa itu Lord pertama tadi. Lord pertama dapetin satu base turret. Itu udah untung banget jujur. Dan sekarang perbedaan item mulai terasa. Dimana Tamus dari Fight Chicken yang udah punya item defense. 3 item defense. Dari Blade Armor dan Oracle ini udah kuat banget. Ditambah dia punya Immortal yang bikin musuhnya tuh pasti malas duluan gebuknya. Ketika dia udah ngeliat ada Immortal. Sementara dari sisi S11 hanya Beatrix nih yang paling tajir. Dan item dari Beatrix sendiri Blade of Despair ditambah Hunter Strike. Dia Malefic butuh Roar satu bentar lagi lagi nih. ya. Dia butuh Malefic Roar. Butuh banget lebih tepatnya. Karena memang frontlinernya ini udah bukan level doang yang lebih unggul. Tapi itemnya juga dan secara positioning Beatrix ini masih belum sanggup sih untuk ngasih damage yang diinginkan. Wow, karena memang mereka tuh butuh farming yang banyak. Mereka butuh farming dari Beatrix. Dan tentunya Lord Game by UBS Gold telah muncul. Lord kedua, Lord sudah enhance dan ini akan menjadi sedikit pertanda buruk kalau dia dapatkan oleh The Valley lagi nih, Lin. Free sih ini. Free harusnya. Dan lihat di arah bottom lane dia fokus ke arah 1 point kill. Fight Chicken. Waktu yang terlalu banyak dan bahkan oh my god! What a play! Outplay dilakukan Fight Chicken versus everybody dan Erwin akan menjadi korban keduanya. Fight Chicken too strong. Dikejar. Dan bahkan Jotun mencoba dikejar. Erwin gak bisa pulang. Ini menjadi keuntungan yang sangat banyak dan Erwin tertinggal. Ini bencana untuk S11 Gaming. What? Outplay from Fight Chicken. Membuat S11 mereka nggak bisa mundur, mereka nggak bisa dikasih defense pulang. dengan dan nggak dikasih pulang sama sekali. Miscalculation from S11 Gaming. Oke, Fight Chicken memang kali ini harus memecahkan Immortalnya, tapi lihat betapa banyak regen yang bisa dia amankan kali ini. Pressure begitu terasa ke arah 3 pemain dari S11 yang baru saja kembali. Fight Chicken memang tumbang, tapi hasil yang dia berikan untuk teman-teman The Valley itu benar-benar besar banget. Dan Jotun seharusnya still survive sejauh ini. Oke, ada jebakan ternyata bakal jadi satu bahaya dengan Shadow Kill yang langsung dikeluarkan. Dan Jotun masih menjadi ancaman dan akhirnya tumbang di tangan seorang Hun. No Jotun, no flicker for Mile. Mereka harus defensif di arah top lane. Mereka tidak harus memikirkan lagi di arah bottom lane. Tapi lihat 4 versus 5. 4 versus 4 ini bukan hal yang baik. Di arah depan, damage terlalu besar. Nomor 16 akan dipotong apa-apa dong. No flicker. Dan bakal disumbangkan dengan instan. Gary itu strong. Mile dan ini bencana. The Valley fokus ke arah base-nya. Dan The Valley will be take the game 1 for sure, Lim. Wah ini bahaya sih.